selamat pagi. Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saudara, pagi ini kita akan bercerita tentang bagaimana menciptakan Pilkada serentak 2020 yang berkualitas. Pilkada 2020 berlangsung di tengah kondisi yang amat sangat menantang. Tapi tentu saja bukan hanya tentang pelaksanaannya yang harus tetap berjalan, tapi juga bagaimana agar nanti Pilkada yang dilaksanakan ini puncaknya pada 9 Desember 2020 tetap berjalan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan pilihan rakyat. Ini yang akan saya bahas hari ini, meskipun hari ini di studio Kompas TV saya hanya sendiri, tapi ada 3 teman diskusi yang akan siap berbagi dengan Anda di pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin menyaksikan acara ini bisa melalui layar Kompas TV Pontianak dan juga bisa didengarkan melalui Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya akan perkenalkan untuk Anda, ada 3 yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Saya akan sapa dulu satu persatu dari yang paling jauh, mungkin boleh ya. Komisioner KPU Melawi, Pak Airin Fitriansyah. Pak Airin yang paling rapi, paling total sekali pagi ini, lengkap dengan jas dan dasinya. Selamat pagi Pak Airin. Selamat pagi, Ibu. Pak. Selamat pagi, Pak Airin. Ya. Bagaimana di Melawi? Saya dengar kemarin ada beberapa desa yang ada banjir bandang ya, Pak? Ya, kemarin pada tanggal 15 terjadi di Upit. Namun saat ini sudah kembali normal. Tapi tidak sampai mengganggu, tidak sampai menghambat proses persiapan Pilkada ya, Pak? Iya. Nah, itu hanya banjir biasa saja, hanya saja pada saat musim penghujan seperti ini, terkadang cuacanya juga mengalami itu banjir, tapi cepat surut juga, Bu. Oh, oke. Sudah hafal sekali dengan kondisi wilayahnya ya, Pak Airin. Dari Sekadau saya akan ajak Anda, dari Melawi saya ajak Anda untuk ke Sekadau. Di Sekadau ada Ketua KPU Kabupaten Sekadau, ada Pak Adrianus Saban. Pak Adrianus Saban, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana Sekadau pagi ini, cerah? Cerah Bu. Sekadau cerah Pak pagi ini? Ya cerah Ibu. Alhamdulillah. Nah, dari Pontianak, sama-sama di kota Pontianak, tapi yang ini disiplin menerapkan physical distancing. Saya sapa Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI, Ibu Umi Rifdiawati. Selamat pagi Bu Umi. Pagi Mbak Dea, pagi semuanya, pagi Pak Airin, pagi Pak Saban. Ya Bu. Bu Umi, apa cuma perasaan saya saja selama di rumah saja Bu Umi terlihat lebih bersemangat dan lebih ceria? Iya. Ya, karena kita udah lama nggak ketemu. Oh iya, mungkin benar juga. Sesekali boleh lah, walau kita harus berbekal face shield dan masker ya Bu. Ketemuannya juga dari jarak bermeter-meter. Semoga. Nah, Bapak Ibu, kita akan membincangkan sesuatu yang seru nih. Ini tentang bagaimana menciptakan pilkada serentak yang tidak hanya formalitas saja berjalan, sesuai aturan atau PKPU saja tetap berjalan, tapi bagaimana agar pemilu 2020 ini berlangsung dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya ingin tanya satu persatu sampai di Melawi, seperti apa Pak Airin kondisinya saat ini? Kan kita dihadapkan dengan berbagai peraturan nih, ada PKPU nomor 5 yang menyatakan ini harus tetap berlangsung Pilkada serentak 2020, ada juga PKPU nomor 6 yang mengatur sejumlah tata cara pelaksanaan Pilkada meskipun di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa prosesnya di sana Pak Airin? Sebelumnya kami menyapa dulu kepada para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, semoga pelaksanaan kegiatan acara ini dapat langsung Serupa yang kami hormati ada rekan kami dari Ketua KPU, ada Pak Saban, kemudian Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, Bu Umi Rifdiawati, para peserta yang ataupun para hadirin yang mengikuti acara Kompas tengah pengumuman. Alhamdulillah, ya kegiatan pada kesempatan ini kita mengambil suatu tema yang cukup menarik dalam arti kata menciptakan pilkada di tahun 2020 yang berkualitas. Artinya momentum hari 17 kemerdekaan ini, ya, dalam kemerdekaan kita dulu yaitu merdeka, sehingga harapan kita ke depan
dalam menyongsong pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Faktor-faktor penting yang menjadi penentu juga dalam menentukan pilkada berkualitas tidak terlepas dari seluruh elemen pendukung. Selain pemilih, kemudian peserta pemilihan, dan juga bagi peserta penyelenggara yang secara seutuhnya. Utamakan kualitasnya mampu menciptakan pembangunan yang 5 tahun ke depan dalam menentukan proses pembangunan bagi masyarakat secara itu. Ya, itu tantangannya ya Pak, bagaimana menemukan pemimpin 5 tahun ke depan yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat tentunya yang nanti bisa membawa kesejahteraan. Saya ke Pak Saban di Sekadau. Pak Saban, Ketua KPU Sekadau, bagaimana Sekadau sendiri menanggapi pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung di tengah pandemi? Persiapan apa saja yang sudah dilakukan dan sampai saat ini progresnya sudah sejauh mana Pak Saban? Baik, terima kasih bahwa acara yang mati saya menyampaikan saya Pak Erin, anggota KPU. Bersama ini pimpinan saya di 2013-2018 dan sekarang jadi ketua jadi Provinsi Kalimantan Barat, Bu Umi. Ini tentu pilkada atau pemilihan yang tentu berbeda dengan pilkada atau pemilihan sebelumnya. Kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang mana KPU tentu harus berpedoman pada situasi yang luar biasa, artinya situasi yang tidak biasa. Betul. Nah, tentu kami mengacu pada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan. Dan ini tentu menjadi hal dasar dalam melaksanakan tahapan. Nah, beberapa tahapan lanjutan yang beberapa bulan lalu sempat tertunda. Nah, sekarang kami sedang melanjutkan tahapan. Pertama adalah persiapan personil yang kemudian kami bentuk bulan Juli untuk bagian dari persiapan atau kesiapan kami dalam penyelenggaraan. Kemudian di tahapan berikutnya kami juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk memberi informasi kepada publik, ya khususnya tentu di wilayah Sekadau ya, bagaimana tahapan pemilihan di tengah pandemi COVID ini kami bisa melaksanakannya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan kulit ya. Beberapa hari yang lalu kami telah menyelesaikan yang mana dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus terakhir. Itu pendataan atau mendata orang-orang yang punya hak pilih untuk dilakukan juklik. Dan tentu tantangan ini tidak mudah maksudnya. Nah, kami juga dihadapkan dengan pandemi ya. Di samping itu juga memang beberapa bulan lalu kita ada dengan bencana banjir di beberapa daerah. Tetapi kemudian tantangan ini juga bisa kami lewati ya, di KPU Sekadau. Nah, untuk saat ini kami sedang persiapkan tahapan pencalonan. Nah, ini tahapan pencalonan. Pertama kami telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, kemudian peningkatan kapasitas KPU. Nah, ini juga menjadi sangat penting kami dalam pelaksanaan pemilihan. Baik. Dan ke depan, agenda ke depan, saya kira itu yang kami siapkan, pencalonan. Pencalonan ya sekarang yang sedang dihadapi. Saya lihat juga progresnya beberapa partai politik sudah mulai mengeluarkan rekomendasi untuk calon yang akan mereka usung di sejumlah daerah. Nanti kita lihat proses pencalonannya seperti apa. Nah, setelah ini masih ada isu-isu lain yang akan dibahas dalam Sapa Kalimantan Barat hari ini. Kami akan ajak Anda dulu untuk jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, kita bercerita tentang bagaimana menciptakan Pilkada 2020 yang berkualitas.
Kita sudah bersama dengan KPU dari Sekadau dan KPU Melawi, ada juga Ketua Presidium Jadi Kalimantan Barat, Ibu Umi Rifdiawati, semuanya tersambung melalui Zoom. Nah, diskusi kita bisa dilaksanakan melalui jarak jauh, karena tetap menerapkan protokol kesehatan atau physical distancing. Bagaimana dengan perjuangan teman-teman KPU yang harus berjuang untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu? Sementara ada beberapa tahapan yang pasti juga harus dilakukan dengan tatap muka. Saya ingin dengar cerita dari Pak Airin. Pak, boleh diceritakan coklit kemarin seperti apa, Pak? Kan petugas KPU juga tetap harus melakukan pendataan dari rumah ke rumah tentu saja untuk akurasi. Benar, Pak Airin? Nah, pada prinsipnya untuk tahapan pencoplitan yang tugas kami laksanakan pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 2020 itu sudah terselesaikan dengan maksimal. Kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada para pemilih yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Melawi, serta para petugas kami PPDP yang telah bekerja secara maksimal. Meskipun dalam kondisi COVID-19, Melawi juga merupakan bagian dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Melawi ini masuk karena zona merah. Akan tetapi sesuai dengan peraturan PKPU 6, kita melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan juga melaksanakan juga terkait dengan keamanan dan keselamatan bagi penyelenggara kita di lapangan. Seperti apa, Pak Airin, seperti apa SOP yang harus dilakukan atau yang diterapkan PPDP ketika melakukan coklit di lapangan kemarin? Ya, jadi menggunakan physical social distancing, terutama protokol kesehatan. Nah, dari KPU telah mendistribusikan logistik, terutama untuk menjaga protokol kesehatan bagi PPDP dan juga bagi pemilih. Menggunakan masker, sanitizer pada saat melaksanakan tugas. Nah, ini adalah bagian penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi pemilih maupun bagi penyelenggara. Baik, jadi protokol kesehatan tetap diutamakan ya Pak, walaupun petugas harus tetap datang ke rumah warga dari pintu ke pintu. Bagaimana dengan di Sekadau, Pak Saban? Seperti apa yang diterapkan oleh petugas PPDP ketika melakukan coklit kemarin? Apakah menemui kendala, apalagi di beberapa wilayah di Melawi? Ini kan letak geografisnya, saya bisa bilang mungkin lebih sulit dijangkau begitu ya Pak? Baik, Ibu, terkait dengan tahapan pencoplitan atau pendataan pemilih, ya tentu kami memperhatikan protokol kesehatan ya. Kemudian dengan menyediakan alat pelindung diri atau APD. Nah, ini menjadi wajib bagi penyelenggara pemilihan, khususnya kepada PPDP yang melaksanakan coklit. Nah, kita memberi keterpenuhan terhadap pelindung diri melalui menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian pengukuran suhu ketika melakukan kegiatan. Nah, kemudian mereka melakukan memang door to door ya, jadi artinya mereka bertemu dengan orang yang punya syarat untuk memilih hak pilih, kemudian itu yang kita berikan baik keselamatan bagi petugas pun kepada masyarakat yang kita temui di lapangan. Artinya standar kesehatan itu kita terpenuhi dalam menjaga keselamatan baik masyarakat maupun petugas yang disediakan untuk coklit. Baik, saya mau coba sapa Bu Umi. Bu Umi, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Dea. Nah, ini visual Bu Umi sudah kelihatan, sudah cantik, celing sekarang Bu Umi. Halo Mbak Dea. Ini kan Pilkada serentak 2020 menjadi pilkada pertama dalam sejarah yang dilakukan di tengah wabah. Ya. Menurut Jadi, apa saja sih yang harus menjadi perhatian KPU dan bagaimana tadi Jadi menanggapi perjuangan yang harus dilakukan teman-teman KPU ketika berhadapan pada tahapan-tahapan yang mengharuskan bertemu langsung dengan para pemilih atau bertatap muka langsung dengan pasangan calon nantinya, sementara ada juga nih, ada virus dan pandemi yang sedang mengintai. Baik, Mbak Dea, memang saat ini Pak Airin, Pak Saban, dan kolega-kolega penyelenggara pemilu yang lain yang melaksanakan pilkada di masa pandemi COVID ini memang menghadapi tantangan yang ada dua hak asasi yang harus dilindungi oleh penyelenggara dalam
pelaksanaan pemilihan serentak 2020 ini. Pertama adalah hak asasi tentang hak politik warga negara, ya, memastikan hak politik ini terpenuhi, dan hak asasi untuk hak hidup, ya. Artinya bagaimana penyelenggara memastikan protokol kesehatan yang sudah disebutkan tadi itu, protokol kesehatan yang sudah disebutkan dipatuhi oleh penyelenggara, karena memang saat ini penyelenggara berhadapan dengan tahapan-tahapan yang memang sangat krusial, di mana penyelenggara harus melakukan. Bu Umi, maaf saya potong, saya tahan dulu sejenak karena visual Bu Umi menghilang dari layar kami. Kita coba perbaiki dulu visual Bu Umi. Nah, kita coba perbaiki dulu visual Bu Umi, tapi tadi menarik, ada dua hal yang harus, dua hak asasi para pemilih yang harus tetap dipatuhi dan dijalankan oleh KPU tentu saja, mulai dari hak politik dan juga hak untuk hidup. Artinya bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan haknya untuk memilih pemimpin mereka, dan bagaimana agar para pemilih ini nanti juga bisa tetap dapat sehat atau terjaga, terlindungi kesehatannya ketika mereka datang ke tempat pemilihan. Nah, saya akan ke Pak Saban dulu. Pak Saban, kita sebentar lagi akan masuk ke masa pencalonan. Kalau di fase-fase normal, pilkada-pilkada normal, biasanya ketika pasangan bakal calon saja mendaftar, itu euforianya sudah luar biasa, benar ya Pak Saban ya? Ada yang sudah membawa pendukung sampai puluhan, ratusan mungkin. Nah, tahun ini seperti apa? Apa yang diantisipasi oleh KPU Skadau? Tahapan pencalonan tentu prosesnya berbeda dengan pemilihan yang normal, ya. Pertama, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan. Kemudian baik KPU-nya di penyelenggaraan itu harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian juga yang sama kita perlakukan juga bagi peserta pemilihan atau bakal calon. Dan mereka juga harus menggunakan protokol atau pelindung diri pada saat melakukan pendaftaran. Nah, di mana di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, pendaftaran kita membatasi jumlah kehadiran pendukung maupun peserta dalam mengantarkan, ya istilahnya mengantarkan atau mendaftarkan bakal calon ke KPU. Nah, aturan-aturan inilah yang tentu harus dipatuhi oleh semua pihak, terutama adalah peserta, kemudian juga pendukung maupun penyelenggara itu sendiri. Nah, yang boleh datang ke KPU adalah satu adalah bakal calon, ya, bakal pasangan calon. Kemudian pendukung juga tentu tidak diperkenankan untuk menghadiri atau mengantar langsung ke KPU. Dan mereka bisa menyaksikan melalui media daring, melalui media sosial, atau kami menyiarkan live streaming secara langsung di KPU. Nah, kemudian dibatasi. Yang boleh hadir itu adalah pimpinan atau pengusung partai politik. Kemudian adalah tim LO mungkin yang ditunjuk oleh mandat partai yang kemudian boleh masuk ke KPU. Tentu dengan metode atau protokol kesehatan, tentu kita akan mengukur suhunya, kemudian harus menggunakan masker, kemudian semua dokumen itu harus dibungkusi dengan plastik, kemudian tentu ini juga harus kita intinya dibatasi adalah jumlah orang yang akan hadir di tes pendaftaran. Maka peran penting dari KPU maupun untuk media, nanti kita akan cara mensosialisasikan dalam proses pendaftaran. Tentu mereka bisa menyaksikan dari rumah atau dari rumah pribadi maupun dari rumah pendukung. Saya kira itu yang harus diperketat oleh kami sebagai penyelenggara maupun dari peserta pemilihan. Baik. Dan demikian Bu Dea. Artinya tidak lagi beramai-ramai datang untuk mengantar bakal calon yang akan mendaftar ke KPU ya Pak, tapi ada sejumlah aturan, ya, ada
Dibatasi siapa saja yang akan datang nanti ke lokasi pendaftaran tadi demi menghindari penularan virus COVID-19. Nah, masih ada lagi hal-hal lain yang akan kami bahas dalam Sapa Kalimantan Barat hari ini. Anda bisa saksikan tayangan ini di Kompas TV Pontianak dan Anda juga bisa dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Kami akan kembali sesaat lagi. Pelaksanaan pilkada serentak bukan hanya tentang agenda politik ketika orang beramai-ramai berkampanye atau ketika beramai-ramai mencalonkan diri, berlomba-lomba siapa yang akan kemudian memenangkan hati rakyat. Tapi lebih dari itu, pilkada membawa misi bagaimana menghasilkan pemimpin yang berkualitas karena membawa cita-cita masyarakat 5 tahun ke depan. Bagaimana agar ada perubahan supaya lebih sejahtera lagi. Tapi ada tantangan yang lebih besar dari sekadar menemukan pemimpin yang berkualitas karena harus memastikan juga bagaimana agar pemilih dan pelaksana pemilu ada dalam kondisi yang sehat setelah pemilu selesai dijalankan. Karena apa? Ada virus COVID-19 yang mengintai masyarakat. Saya ke Bu Umi mungkin bisa dilanjutkan. Tadi terpotong. Bu Umi tadi sempat cerita soal ada 2 hak asasi yang harus dipenuhi selama pelaksanaan pemilu, mulai dari hak politik dan juga hak hidup. Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu terkait dengan 2 hak ini, Bu Umi? Ya, tadi menyambung yang tadi ya Mbak Dia. Jadi kalau hak politik ini kan memastikan hak pilih dan hak untuk dipilih bagi pemilih dan bakal calon yang akan maju ini terpenuhi, terlayani dengan baik oleh penyelenggara begitu kan. Nah, sementara hak untuk hidup ini bagaimana penyelenggara memastikan misalnya mematuhi protokol COVID yang sudah dibuat oleh KPU kan, artinya bagaimana dari penyelenggaranya dulu nih, mereka harus memastikan bahwa petugas-petugas yang akan melaksanakan tahapan ini, yang akan melaksanakan tugasnya, ini juga harus benar-benar dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tugasnya. Misalnya bagaimana penyelenggara yang akan bekerja ini mematuhi atau dijalankan atau melalui proses pemeriksaan bahwa memang mereka benar-benar sehat, sehingga ketika melaksanakan tugasnya bertemu dengan pemilih, bertemu dengan masyarakat, bukan malah mereka menjadi orang yang menyebarkan virus seperti begitu kan. Nah, itu kemudian nah ini juga tantangannya nanti kan bagi peserta misalnya kan. Nah, peserta bagaimana yang ingin mendaftar ke KPU. Nah, ini juga harus bagaimana menghimbau mereka yang akan datang ke KPU ini juga dipastikan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tidak sedang ataupun dikhawatirkan justru membawa virus begitu kan. Bu Nah, Umi, tadi hal-hal seperti ini tadi Bu Umi sempat singgung tahapan-tahapan krusial di mana penyelenggara pemilu memang harus bertatap muka dengan banyak pihak, mulai dari pemilih, calon pemilih sampai dengan bakal calon yang nanti akan dipilih masyarakat. Bagaimana menurut Jadi KPU bisa menyiasati kondisi ini? Ya, saat ini memang penyelenggara pemilu akan dihadapkan dengan tahapan-tahapan krusial yang memang butuh komitmen yang kuat supaya pilkada yang dilaksanakan ini selain luber, jurdil, demokratis, berkualitas juga harus menjamin semua pihak tetap sehat, menjamin keselamatan dan kesehatan semua pihak, bukan hanya pemilih, penyelenggara, termasuk peserta. Ini harus menjadi komitmen begitu kan. Nah, saat ini penyelenggara akan berhadapan dengan tahapan-tahapan yang memang di mana mereka akan tidak bisa dihindari bertemu. Mau tidak mau harus tetap muka. Iya, ada tatap muka. Nah, apalagi nanti misalnya tahapan kemarin coklit sudah, itu memang mereka memang harus bertemu dengan pemilih begitu kan. Nah, walaupun di daerah lain kita juga ada mendengar ya beberapa penyelenggara yang
sempat tertular. Kalau misalnya di Kalimantan Barat, kita bersyukur tidak ada isu seperti itu ya, tidak ada kejadian seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai akhir tidak ada ya Bu. Nah, ini juga apresiasi bagi penyelenggara yang memang harus berjuang di tengah pandemi. Mereka juga harus melaksanakan tahapan, tetapi tetap harus menjaga kualitas ya, bukan berarti ya ini tantangan bagi penyelenggara ketika ada beberapa tahapan yang mau tidak mau harus dialihkan secara daring atau paling tidak sebagian dilakukan secara daring, mungkin sebut saja debat publik ataupun kampanye yang tidak lagi bisa beramai-ramai seperti biasa. Bagaimana menyiasati kondisi ini di tengah mungkin keterbatasan jaringan internet dan keterbatasan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Barat, Bu Umi? Nah, ini yang juga harus menjadi sesuatu yang harus didiskusikan lebih lanjut begitu ya, karena kalau dari sisi penyelenggaranya mungkin memang tersedia perangkat, tetapi kan kita juga tidak bisa menutup mata, tidak semua jaringan di daerah kita ini jaringan internet lancar kan. Nah, ada juga yang masih belum lancar, belum lagi juga aliran listrik juga belum semua tercover kan begitu. Betul. Nah, untuk hal-hal seperti ini harus ada jalan keluarnya seperti apa begitu. Nah, misalnya untuk hal-hal untuk daerah-daerah yang tidak tercover jaringan internet, solusinya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga harus disampaikan oleh penyelenggara kepada peserta, supaya itu tadi Mbak Dea, pertama hak politik bagi masyarakat untuk mendapat informasi visi, misi, dan program dari pasangan calon. Kedua juga bagaimana ketika misalnya daring tidak bisa dilaksanakan, pilihannya adalah tatap muka, ini juga harus menjadi concern agar peserta pemilu atau peserta pemilihan juga harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan pendukungnya, aspek-aspek keselamatan masanya ketika menghadiri pertemuan tatap muka yang mereka lakukan. Baik, itu. Kita lihat kondisi di lapangan. Kita tanyakan dulu ke Pak Airin, di Melawi seperti apa kondisinya Pak? Adakah tantangan-tantangan yang harus dihadapi terkait dengan ini? Tatap mukanya dikurangi, ada beberapa yang disarankan untuk dialihkan secara daring, kalaupun ada tatap muka harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Apa tantangan yang paling terasa di Melawi? Ya, terima kasih Bu. Ya, nah khususnya untuk wilayah kabupaten, tantangan memang sudah ya pemilihan baik. Tantangan ini ya ditambah lagi dengan kondisi COVID untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi pemilih maupun bagi penyelenggara itu sendiri. Ya, kami menegaskan maupun meminta pada semua pihak, stakeholder yang punya kepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Melawi tahun 2020. Nah, ini adalah satu bentuk forum yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya selain juga dalam bentuk sosialisasi tatap muka dengan menjaga protokol kesehatan, sesuai dengan pedoman adalah bagian daripada pemilihan lanjutan. Nah, ini adalah bagian yang mengikat bagi masyarakat kita secara umum, ya, yang mana bahwasanya semua pihak wajib ikut terlibat demi pemilihan lanjutan pemilihan. Nah, sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan daerah tersulit, jaringan yang tidak ada sinyal, ya, dari Komisi Pemilihan Umum melakukan peningkatan sosialisasi, terutama di daerah-daerah yang tersulit. Cara apa yang digunakan? Cara sosialisasi apa yang ditempuh untuk daerah-daerah yang tersulit itu, Pak Airin? Kami melaksanakan dengan tatap muka, tapi wajib menjaga protokol kesehatan. APK-nya kita patuhi bersama. Nah, terutama bagi penyelenggara di Badan Ekom. Di sana ada petugas kami yang membantu kami dalam sebagai penyambung penyelenggaraan demi penyelesaian pilkada di Melawi. Ada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Nah, pada saat setiap kali ada kegiatan
yang bersifat dengan tahapan demi tahapan sesuai dengan PKP 5 ini wajib disampaikan. Tagline kami tidak muluk-muluk. Pada saat hari Rabu 9 Desember 2020, pada saat pencoblosan itu pemilih juga tidak hanya sekedar mencoblos, tapi wajib atau ikut berpartisipasi menyukseskan pemilihan pada hari H, yaitu pada hari 9 Desember. Tidak hanya di data saja, tapi juga nanti jangan lupa untuk mencoblos. Kesehatannya, seperti itu. Baik, Pak Airin, kita jeda dulu sejenak. Pak Saban, Bu Umi, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini di Sapa Kalimantan Barat. Anda masih menyimak Sapa Kalbar. Saya ingin menyapa pemirsa Kompas TV Pontianak dan juga pendengar Radio Sonora 96,7 FM Pontianak yang masih setia untuk menyaksikan dialog ini. Kita hari ini bercerita tentang bagaimana memastikan kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 meskipun harus dihadapkan pada berbagai jenis tantangan. Mulai dari tantangan seperti kerawanan yang biasa terjadi pada pemilu hingga kerawanan lain yaitu bencana non-alam yang saat ini sedang kita hadapi, pandemi COVID-19. Nah, dalam kondisi saat ini ada berbagai tahapan dalam pemilu yang tetap harus dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dengan berbagai pihak. Sementara ada juga tahapan yang disarankan lebih banyak menggunakan daring ataupun online dengan memaksimalkan jaringan internet. Bagaimana dengan di Skadau? Saya ingin sapa Pak Saban. Pak Saban, masih tersambung? Masih jelas jaringan internet di sana? Masih, Bu Dea. Masih ya Pak Saban? Kalau di Skadau sendiri siap. seperti apa? KPU Skadau sudah memetakan titik-titik yang memang tidak terjangkau akses telekomunikasi seperti jaringan telepon dan internet, Pak? Baik, terkait dengan dukungan infrastruktur jaringan layanan untuk internet, memang tidak semua daerah atau desa yang terjangkau jaringan, ya. Nah, tentu daerah-daerah perkotaan, artinya di ibu kota kecamatan, di sebagian desa. Nah, maka ada pendekatan yang memang harus kami lakukan. Satu adalah pendekatan yang tersentuh oleh internet atau jaringan, tentu kami bisa menggunakan media sosial, ya, atau media daring. Tapi ada beberapa wilayah yang memang harus kami menggunakan atau metode tatap muka. Nah, intinya bertemu langsung penyelenggara kepada masyarakat maupun kepada publik. Nah, tentu kami harus memastikan dulu tentang keselamatan penyelenggara dulu. Artinya kesehatan penyelenggara itu menjadi hal utama. Artinya protokol kesehatan itu menjadi hal utama kami dalam bertemu dengan masyarakat, ya. Ini juga harus kami lakukan. Nah, tentu dukungan logistik, dukungan anggaran itu harus dipastikan dalam penyelenggaraan di tengah pandemi COVID ini. Artinya yang terjauh, tentunya yang tidak terjangkau, tentu kami harus berkunjung, tentu melalui perangkat kami di penyelenggara paling bawah, PPK, kemudian PPS. Nah, ini yang kami lakukan. Tapi ini memang satu tantangan yang memang tidak mudah dan disampaikan oleh Ibu Umi tadi. Tentu kita harus menjamin si orang, baik itu kepada politik maupun kepada keselamatan, baik itu penyelenggara maupun peserta maupun misalkan sebagai mandat pemilihnya. Saya kira itu yang kami lakukan di KPU Bulan Skadau. Bu Umi, penyelenggara pemilu ini kan dihadapkan pada target partisipasi pemilih yang cukup tinggi, ada di atas angka 70% ya Bu. Sementara ini kita juga dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat para pemilih untuk yakin dan merasa aman ketika mereka datang ke TPS, dan juga bagaimana agar melibatkan para calon yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki visi dan misi yang bagus sehingga membuat masyarakat harus datang untuk memilih mereka begitu. Nah, sementara di sisi lain kita juga dihadapkan pada kondisi atau tantangan di mana kampanye tidak bisa dilakukan dengan maksimal seperti biasanya. Bagaimana jadi melihat problem ini? Hari H tanggal 9 Desember ini sudah menjadi sebuah keputusan politik, ya. Maka ya harus dijalankan. Kan
segala tantangan dan resiko yang memang harus dihadapi begitu kan. Nah, jadi ketika ini sudah menjadi sebuah pilihan, maka penting untuk menjamin bahwa ini tadi dalam kondisi yang biasa saja, tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi ini juga sudah menjadi sebuah hal yang selalu menjadi pertanyaan begitu ya bagi penyelenggara. Ini berapa nih kira-kira tingkat partisipasi ketika misalnya hari pemungutan suara. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, bagaimana penyelenggara memastikan bahwa pemilih akan aman ketika menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Itu yang target yang paling minimal lah ya. Tapi seharusnya partisipasi itu juga bukan hanya menyangkut dalam artian yang lebih luas, masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk yang lebih banyak lagi begitu kan. Misalnya mengawal data pemilih misalnya, itu juga bagian dari partisipasi, termasuk menghadiri kampanye, mendengarkan visi dan misi. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari partisipasi, tetapi penting bagi penyelenggara untuk memberikan jaminan bahwa bahwa penyelenggara mampu menjamin kesehatan, menjamin keselamatan pemilih yang datang ke TPS, walaupun sebenarnya juga ya tidak menutup kemungkinan ada kekhawatiran dari pemilih untuk datang ke TPS. Kan, Bu, pengalaman Ibu selama bertahun-tahun di Komisi Pemilihan Umum dari berbagai jenjang, apa sih yang paling bisa menggerakkan konstituen untuk datang ke tempat pemilihan? Ya, kalau partisipasi ini terutama partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ya. Jadi kalau terkait penggunaan hak pilih ini tidak bisa dibebankan hanya kepada penyelenggara, Mbak Dea. Tetapi banyak pihak yang harus terlibat di sini. Misalnya penyelenggara tentu mereka punya tanggung jawab untuk menghimbau ataupun mengajak pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tetapi juga ada tanggung jawab ataupun yang lebih mempunyai kepentingan sebenarnya adalah peserta. Baik, jadi bagaimana agar peserta juga andil dan memaksimalkan masa sosialisasi? Karena ini memang menyangkut kepentingan mereka kan, bagaimana pemilih memilih mereka. Betul. Datang ke TPS itu untuk memilih peserta pemilihan. Artinya dimulai dari partai politik yang mengajukan pasangan calon. Bagaimana partai politik melakukan seleksi sebelum mendaftarkan ke KPU begitu kan? Betul. Melakukan seleksi, proses yang dilewati seperti apa, sudah terbukakah, sudah demokratiskah, atau memang bagaimana calon yang diajukan ini benar-benar orang yang punya komitmen untuk membangun daerah. Kalau calonnya atau pesertanya oke, masyarakat juga pasti akan punya alasan lebih untuk datang ke TPS, begitu ya Bu? Nah, kita akan juga jeda dulu sejenak. Karena kan ini menyangkut pemimpin di daerah. Betul. Yang akan memimpin mereka. Kepentingan mereka juga, kepentingan masyarakat juga 5 tahun ke depan. Setelah ini Bapak Ibu kita akan kembali lagi, masih di Sapa Kalimantan Barat. Mungkin masih ada masyarakat calon pemilih atau mungkin ada Anda yang sudah mengecek nama Anda ada di daftar DPT di 7 kabupaten yang akan menjadi penyelenggara, tapi masih bertanya-tanya, di masa pandemi COVID-19 metodenya seperti apa nih? Apakah harus membawa paku sendiri dari rumah atau membawa alat pencoblosan sendiri? Seperti apa protokol yang nanti akan diterapkan di TPS untuk memastikan agar tidak ada penyebaran virus atau jangan sampai ada klaster COVID-19 baru dari TPS? Setelah yang berikut ini.
Anda menyaksikan Sapa Kalbar, saudara, kita masih berbincang soal bagaimana menciptakan Pilkada serentak 2020 yang berkualitas. Saya bersama dua perwakilan KPU, ada KPU Melawi dan KPU Skadau, ada juga Ketua Presidium Jadi Kalimantan Barat, Ibu Umi Rifdiawati yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Nah, saya mau ke Pak Saban dulu, Ketua KPU Skadau. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya seperti apa nanti suasananya di TPS, bagaimana protokol yang diterapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat agar tidak tertular virus. Boleh diceritakan seperti apa kira-kira gambarannya, Pak Saban? Baik, untuk persiapan penyelenggaraan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, tentu KPU telah menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Nah, tentu pelaksanaan di hari H, tentu petugas KPPS harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, kemudian dalam pelaksanaan itu memang sekarang masih direvisi peraturan KPU untuk pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ada beberapa hal penting yang nanti akan diatur secara rinci oleh KPU, baik itu mengenai pelaksanaan kehadiran atau pelaksanaan pemilih yang akan hadir di TPS, tentu akan diatur dengan lebih rinci. Kemudian setiap TPS tentu kita akan menyediakan cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian mengukur suhu. Nah, kemudian juga beberapa alat penting yang sekarang masih dirancang, tapi ini belum final dilakukan oleh KPU. Kita tetap menggunakan coblos, menggunakan paku, tetapi kita nanti akan menggunakan sarung tangan. Sekali pakai. Statement itu sarung tangan itu akan dibuang dan tidak hanya satu kali dipakai, ya. Kita menggunakan itu. Nah, kemudian tentu dihimbau kepada pemilih untuk wajib untuk membawa atau menggunakan masker. Tentu tidak semua tersedia dengan cukup banyak, ya. KPU terkait dengan logistiknya cukup besar kalau kita menyediakan masker. Tapi ini kemudian masker ini menjadi hak pribadi orang sekarang, kemudian harus sadar menggunakan masker itu pun tidak. Nah, ini yang sekarang dirancang KPU. Kemudian nanti bagaimana kerumunan itu tidak terlalu banyak di TPS, tentu nanti akan diatur seperti apa. Tapi sekarang kita belum bisa menyampaikan dengan pasti nanti polanya seperti apa. Saya kira itu yang baik. Ada penambahan jumlah TPS di Skadau, Pak, terkait dengan kondisi ini karena kan harus meminimalisasi kerumunan dan antrean yang terjadi di sana. Ya, betul. Kalau pemilihan sebelumnya di 2018 kan satu TPS itu 800. Nah, sekarang kemudian jumlah pemilih dengan protokol kesehatan itu menjadi 500. Artinya di Skadau tentu bertambah TPS yang semula 469, kemudian sekarang menjadi 524, ya. Kemudian mungkin potensi juga bisa bertambah dengan berdasarkan hasil coklit. Nah, karena ini juga harus terpenuhi dengan jumlah pemilih yang 500. Itu salah satu untuk menghindari kerumun pada hari H di 9 Desember tahun 2020. Baik, kita sudah sampai di menit-menit akhir Sapa Kalbar hari ini. Saya ingin mendengarkan dulu pernyataan penutup dari Pak Airin, Komisioner KPU Melawi. Pak Airin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Mungkin juga ada masyarakat Kabupaten Melawi yang menyaksikan acara ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Kami hanya memberikan pandangan kepada masyarakat khusus dari kabupaten yang aktif, karena aktif secara demokrasi. Dan juga pada saat hari H tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu, kita ada 560 TPS dari 160 dan desa yang se-Kabupaten Melawi. Ini menghimbau partisipasi pemilih yang cukup baik, khususnya di Kabupaten Melawi dapat. Nah, partisipasi kita sudah cukup baik. Tinggal lagi kita menghadirkan, ya, pemimpin-pemimpin yang berkualitas sehingga pembangunan ke depan dapat dikawal tuh semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi. Baik, terima kasih Pak Airin. Pak Saban, apa yang ingin Anda sampaikan untuk menutup Sapa Kalimantan Barat hari ini dari Skadau? Apa pesan-pesan yang mungkin ingin juga disebar pada masyarakat? Baik, di dalam kondisi yang tidak normal masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, tentu tugas ini tidak tertumpu pada penyelenggaraan pemilihan, yaitu KPU, ya.
kita menghimbau dan tentu peran aktif dari masyarakat itu menjadi sangat utama. Di samping tugas utama adalah partai politik, kemudian peserta pemilihan, kemudian tentu adalah negara itu sendiri. Saya kira itu menjadi sangat penting bagi semua untuk mendorong bagaimana kualitas demokrasi bisa dilakukan dengan baik. Tentu tingkat partisipasi juga bisa tercapai. Tetapi kami optimis, kami sebagai negara bisa melakukan semua tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan. Tentu peran civil society, Bu Umi ini ya, NGO, jadi saya kira berilah saran kepada kami atau kritikan maupun evaluasi dalam penyelenggaraan itu penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam secara teknis ya. KPU ini kan bicara soal teknis betul. Kemudian tapi peran-peran civil society menjadi sangat penting. Tentu kami tunggu dari suara-suara ini untuk bagaimana mengawal pilkada di 7 kabupaten. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam demokrasi untuk Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Adrianus Saban, Ketua KPU Kabupaten Sekadau. Bu Umi Rifdiawati, Ketua Presidium Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang perlu dipahami oleh masyarakat? Karena ini saya yakin tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU atau peserta saja, tapi masyarakat juga bisa dan wajib ikut andil. Ya, betul Mbak Dea. Dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan 2 poin. Pertama adalah menyangkut mewujudkan pilkada yang berkualitas. Ini tidak bisa dibebankan hanya kepada penyelenggara, tetapi di situ ada peran semua pihak, peserta pemilu, partai politik, pemerintah, kemudian masyarakat sipil, media massa termasuk juga, dan juga pemilih ya. Jadi semuanya harus ikut terlibat untuk menyukseskan pemilihan, karena pilihan ini menggunakan dana yang sangat besar, yang tidak sedikit, dan itu juga adalah dana atau anggaran dari rakyat sendiri, begitu kan? Itu yang pertama. Jadi semua pihak harus terlibat untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas. Yang kedua adalah penyelenggaraan pemilihan di tengah masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri, baik bagi semua pihak ya, seluruh pihak penyelenggara, peserta, termasuk pemilih. Nah, untuk itu maka bagi penyelenggara mereka harus mampu untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan selain luber dan jurdil juga itu aman, sehat, dan selamat. Baik. Nah, ini yang harus disampaikan secara masif oleh penyelenggara kepada stakeholder di wilayahnya masing-masing. Demikian Mbak Dea, terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih narasumber saya hari ini yang sudah bergabung di Sapa Kalimantan Barat di ruangannya masing-masing melalui sambungan Zoom. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Saya doakan semuanya sehat selalu agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Pak Airin, Pak Saban, Bu Umi, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya. Ya. Kalau masih pandemi, mudah-mudahan kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir supaya bisa bertemu seperti sedia kala. Mudah-mudahan 9 Desember 2020 Sekadau dan juga Melawi lancar-lancar semua. Kalimantan Barat juga khususnya. Saudara, 1 jam sudah Sapa Kalimantan Barat hari ini. Banyak poin yang bisa diambil dari 270 penyelenggara pilkada di Indonesia pada tahun 2020 ini. 7 kabupaten diantaranya ada di Kalimantan Barat. Ada 7 kabupaten di Kalbar ini yang akan menentukan pemimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Kondisinya berbeda, tidak seperti biasa karena ada virus COVID-19 yang sampai hari ini obatnya masih dicari, vaksinnya juga masih sedang berupaya diuji. Tapi kita tetap harus melaksanakan pesta demokrasi karena tentu ada cita-cita dan harapan yang menanti di baliknya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Anda bisa simak tayangan ini di layar Kompas TV Pontianak dan juga Anda bisa dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dea Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.